Aku tuh heran nengok-nengok kalian ya yang berkomentar tentang kenapa Kak Niki ini sekarang diam, kenapa dia tidak seperti dulu, kenapa dia tidak menyerang seperti dulu, kenapa dia... Kalian dengar aku baik-baik ya. Pernah nggak kalian merasakan bahwa dia sedang menyerang dirinya sendiri? Menyerang dirinya sendiri. Sekarang yang menjadi senjata itu adalah anaknya. Anaknya. Ya, apakah mungkin dia menyerang darah dagingnya sendiri? Coba tanya dulu kalian. Ya, cuman anak ini yang memang nggak sadar diri, ya kan? Dia itu cuma dijadikan senjata untuk menyerang ibunya. Ya, orang yang dia mungkin anggap malaikat, orang yang dia anggap itu penolong, orang yang dia anggap akan, aku kasih tau sama kau, coba lo orang itu hidup sama kau 3 bulan aja, ya, 3 bulan aja orang itu suruh hidup sama kau, tahan nggak orang itu, ya? Kau mengabaikan kasih sayang seorang ibu hanya karena orang yang kau cintai dan orang-orang yang berpihak padamu saat ini. Tengok aja suatu saat. Loli, lo ngapa sih Loli? Lo ngapa sih ada-ada aja gebrakan lu Loli? Sedih banget ya guys kalau jadi Nikita Mirzani. Terlepas dari ibunya yang memiliki berbagai kebiasaan yang mungkin berbeda dari cara mencari uangnya, dari cara dia bermedsos, itu mungkin berbeda dengan orang-orang yang lain. Tapi bagaimanapun juga dia seorang ibu guys. Sangat sedih saya melihatnya, apalagi anaknya mengatakan bahwa orang tua pun bisa durhaka. Entahlah dia dicuci otak oleh siapa. Saya nggak bisa membayangkan andaikan itu adalah anak saya, keluarga saya. Pasti saya sedih sekali. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya terpuruk. Tapi kembali lagi, kalau saya jadi Nikita, kita pantau dari jauh, kemudian kita tenangkan hati kita ikhlaskan. Mungkin Tuhan memiliki jalan yang lain untuk membuat dia dewasa, untuk membuat dia menjadi anak-anak yang nantinya kelak tahu bahwa kepahitan, kesukaan, ya, sukacita, kepahitan itu bisa terjadi kapanpun dan bisa matang karena itu. Mungkin ini adalah cobaan berat buat Nikita Mirzani. Kita tetap harus introspeksi diri, namun apapun juga yang terjadi, Nikita Mirzani sudah melakukan yang terbaik buat anaknya. Semoga Loli bisa dimenangkan kembali. Loli kabur dari safe house, terus Loli minta tolong sama Rasman dan istrinya. Terus habis itu si Rasman sama istrinya nganterin Loli ke kantor polisi. Habis itu Nikita Mirzani datang. Habis itu dang ding dang 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 dang. Bung. Tahu nggak lo? Rasman dipukul sama NM. Terus istrinya dipukul juga sama NM. Habis itu Rasman bikin visum ke rumah sakit. Habis itu Rasman bikin apa? Pelaporan polisi atas dugaan pengeroyokan, penganiayaan oleh NM. Ini kayak bukan dugaan penganiayaan, emang kan kejadiannya di depan kanit, depan polisi-polisi yang lain, depan penyidik dan lain-lain. Hey, ini kasus kagak selesai-selesai dari tahun 2024 sampai 2025. Ini 1 tahun ke depan nih isinya bakalan beginian lagi nih. Udah aja kayak begitu terus ya sampai Upin Ipin Sarjana nih kagak bakalan selesai. Paham nggak? Capek banget, ya ampun, kayak nggak ada kasus lain. Kenapa selalu ada huru hara di sana? Capek. Aduh, si Loli bener-bener dah Loli. Ini gua, Leli, kembaran lu ya. Lu dengerin gua Neng ya. Udah Neng, lu pulang ya. Pulang, lu emang kagak capek itu begitu nangis kegoakan, lari sono lari sini. Udah pulang, mendingan ke rumah emak dah. Ontong pakai banyak lagu. Emak lu sampai udah capek buat Neng ngurus sono sini demi kebaikan lu ya. Yang tadinya garang galak emak lu sampai kalem begitu tuh bikin video bakal lu. Udah ngapa pulang ya, kudu sayang sama orang tua Neng. Ibu segalak-galaknya emak lu tuh, emak lu sayang sama lu. Jadi janda ngurusin anak 2 enggak gampang Neng. Bener dah, jago buat emak lu bisa banyak duit begitu, bisa nyekolahin lu sama adik-adik lu pada pinter cakep-cakep. Nggak semua orang tua bisa begitu Neng. Pulang. Lu mah kagak tahu lu dunia di luar jahat-jahat orang. Ih, belum tentu yang senyum ketawa itu baik. Gak begitu Neng. Ya,
Sebelum ntar lu nyesel ke depannya, ya udah pulang. Bener, gue mah tiba ngingetin doang nih, maaf, gue bukan ikut campur gimana, gregetan gue. Bener dah, kagak tega buat gue ngeliat emak lu yang segitunya garang, segitu beraninya, apa jadi adepin sekarang jadi kalem banget itu bikin video bakal lu. Udah, jangan bikin huru-hara baik. Udah, gitu aja gue mah ya. Mohon maaf sebelumnya nih, gue mau nyambel dulu, oke? Halo Loli, gimana kabarnya pagi ini? Hah? Sudah bebas? Sudah puas menyakiti hati ibumu? Semoga kau tidak akan pernah merasakan apa yang ibumu rasakan, ya? Oke, ini aku kasih tahu ya Loli, tidak semua orang yang kau anggap malaikat atau penolongmu itu adalah orang-orang yang memang betul-betul tulus menolongmu. Bisa jadi mereka itu menolongmu karena ingin menyerang ibumu, seperti itu. Ya, aku kasih tahu karena kadang-kadang kau akan dijadikan senjata oleh mereka, sebenarnya seperti itu. Jadi kau nggak usah GR, ya, karena sebentar lagi kau akan merasakan sakit yang sebenarnya. Gitu, karena nggak ada orang yang akan tulus mencintai siapapun yang bukan darah dagingnya. Yang bisa tulus mencintai darah dagingnya itu hanyalah seorang ibu. Oke, seperti itu. Aku kasih tahu ya Loli, kalau memang kau udah nggak sayang, udah nggak cinta lagi sama ibumu, kau bilang harusnya, Ma, duduk di sini Ma, kita bicara. Aku pengen ngomong sama Mama, ya. Aku ingin menempuh jalanku, hidupku sendiri sesuai dengan kemauanku. Oke, Mama tetaplah mamaku, ya, tidak akan pernah kuhilangkan dari hatiku. Tapi Mama harus menghargai keputusanku. Ya Ma, mulai dari detik ini dan seterusnya, Mama hargai aku, biarkan aku pergi Ma. Ya, harusnya seperti itu. Ya, karena nggak ada satu orang ibu pun di dunia ini, seburuk apapun ibunya, dia akan membiarkan yang jelek untuk anaknya. Nggak ada. Ya, dia akan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk anaknya. Ya, siapapun ibunya. Ya, aku kasih tahu. Oke, seperti itu ya Loli. Harusnya kau ngomong gitu, bukannya malah kau kabur terus kau jelek-jelekkan ibu kau seperti ini. Itu yang bikin orang emosi. Gitu. Dia itu ibumu, orang yang melahirkanmu, orang yang melap air matamu ketika kau menangis, orang yang menggenggam tanganmu ketika kau sedih. Cuma dia, ya. Cobalah Loli, ada nggak orang yang 3 bulan itu memang tulus bisa menjaga kau 3 bulan aja, ya, nggak usah bertahun-tahun lah. Kalau kau bilang dia jahat, dia ini, dia itu, mungkin dari lahir kalau kau sudah memang udah dari kau lahir, kalau memang dia udah nggak sayang sama kau tidak akan sampai besar ini gitu. Bisa nggak sih kau tuh menghargai ibumu gitu? Nah, buat kalian orang-orang yang suka menghujat-hujat Nikmir, aku kasih tahu ya, kalian itu jangan terlalu menormalisasi orang-orang seperti si Loli ini gitu. Ya, jangan bilang inilah itulah segala macam. Kalian tuh nggak tahu perjuangan dia itu membesarkan anaknya. Kayak mana perbuatan perilaku anaknya itu kalian tuh nggak tahu. Jadi nggak usah sok tahu gitu. Ya, kalian yang menormalisasi perbuatan-perbuatan dia lah ya, aku bilang gitu. Bisa sih nggak sih kau tuh sedikit aja rasa empati kepada orang tuamu gitu. Nggak sedih kau nengok orang tuamu nangis gitu. Nggak sedih. Tapi emang luar biasa ya anak-anak zaman sekarang, termasuk anakku juga, memang luar biasa. Nggak ada rasanya kayak mana ya, nggak ada rasa perasaannya itu kayaknya udah beku gitu. Entahlah ya, karena memang terlalu bebas media sosial atau kayak mana lah, nggak ngerti. Jadi sebenarnya ibu ini sudah melakukan yang terbaik. Memang dasar anak ini aja memang yang udah nggak tahu diri gitu. Ya, itu buat anak-anak di luaran sana ya, tolonglah kalian jangan menyakiti hati ibu kalian. Karena kau buat sekarang 5, besok kau punya anak kau buat 100 untuk kau. Oke, seperti itu. Seperti kami mungkin pernah kami menyakiti hati ibu kami tanpa kami sadari. Hanya sedikit yang kami buat, ya mungkin datangnya bisa 100 kali lipat, dan besok kau akan diperlakukan sama seperti apa yang kau lakukan sama ibumu, bahkan lebih. Oke, Loli semangat. Oh ya, ini satu lagi ya buat para netizen, aku kasih tahu. Ya, tidak akan kalian merasakan apa yang orang lain rasakan kalau kalian belum ada di posisi dia. Oke, jadi stop menormalisasi perbuatan si Loli.
Oke, dan Loli kalau kau mau bandel nggak usah ngajak-ngajak orang. Oke, itu karena aku tengok kau ada ngomong-ngomong nggak apa-apa, lawan kau bilang kayak gitu kan kemarin, ku tengok di PT siapa lah itu ya. Oke, seperti itu.